Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rusman Arif dan Bung Rocky Gerung. Seperti biasa, saya langsung ajak Anda untuk langsung berbincang dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky, Presiden Prabowo hari ini melakukan lawatan ke luar negeri dan yang cukup mengejutkan ternyata ini kendali, begitu ya media menyebutnya itu tidak diserahkan kepada Wakil Presiden Gibran. Presiden Prabowo ini mengendalikan langsung dan minta para menteri itu tidak sungkan untuk langsung melempar ke presiden manakala ada soal-soal yang serius dan mungkin tidak bisa mereka selesaikan dengan Menko. Ya, sungguh terasa keseriusan Presiden Prabowo dengan intens yang kuat untuk memastikan bahwa kabinet yang akan dia tinggalkan dalam beberapa minggu karena perjalanan ke luar negeri itu harus tetap dimonitor. Jadi dengan mudah kita memahami bahwa masih ada hal yang belum mampu untuk diserahkan pada Wakil Presiden Pak Gibran, dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kabinet ini untuk utuh di dalam paradigma juga belum bisa diandalkan. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasi oleh Presiden, itu artinya Presiden sepenuhnya percaya pada kabinet, atau sebaliknya belum begitu percaya kalau kabinet itu ditinggalkan pada Wakil Presiden. Kan tidak terlihat semacam basa-basi sebetulnya basa-basi kenegaraan yang seharusnya Pak Prabowo meninggalkan itu pada Wakil Presiden, bahwa koordinasi teknisnya tentu langsung dengan Wakil Presiden, tetapi koordinasi teknis pun kelihatannya belum bisa dijalankan oleh atau belum bisa dikuasai oleh Wakil Presiden. Jadi masa magang dari Wakil Presiden pasti masih akan lama tuh. Tapi satu hal yang menarik adalah kepastian bahwa selama Presiden berada di luar negeri, dia akan buka online dan keterus terangan Prabowo mengatakan bahwa tidak ada hierarki sebetulnya karena bersama-sama kabinet ini untuk melayani rakyat. Jadi urgensi melayani rakyat tetap jadi slogan utama dari Presiden Prabowo. Jadi kita selalu ingin kembali pada apa yang jadi pokok pikiran dari Presiden Prabowo, yaitu melindungi rakyat. Dan kita bisa hubungkan itu dengan keadaan hari-hari ini, soal penggusuran di Tangerang, soal konflik agraria yang masih ada di banyak provinsi. Dan itu menunjukkan ada hal yang harusnya dilengkapkan di dalam keterangan pers, mungkin oleh menteri-menterinya, bahwa yang dimaksud dengan melindungi rakyat adalah melindungi rakyat dari perampasan tanah, melindungi buruh dari penganiayaan aparat kalau demonstrasi, melindungi mahasiswa dari ancaman pemecatan kalau melakukan kritik. Kan mestinya jelas tuh. Jadi kelihatannya Prabowo ingin memberi semacam sinyal bahwa demi kepentingan rakyat maka tidak boleh ada hal yang menyulitkan kabinet. Artinya tidak boleh ada hal yang membuat kabinet pada akhirnya akan jadi bulan-bulanan netizen lagi tuh. Jadi sekali lagi bagus betul bahwa ada keterangan dari Presiden Prabowo supaya menteri-menteri itu paham bahwa mereka diberi mandat oleh rakyat, dan Presiden Prabowo sendiri mengatakan dia mendapat mandat dari rakyat, artinya delegasi kebijakan itu harus diwujudkan dalam bentuk tadi, ide perlindungan rakyat. Itu kira-kira pesan dan filosofi dari pidato Presiden Prabowo kemarin. Kalau lihat jadwalnya, walaupun sangat panjang, tapi ini memang cukup padat. Gitu. Ada kunjungan kenegaraan ke 3 negara, China, Amerika, Inggris, dan kemudian juga kunjungan, ini bukan kunjungan ya, ini pertemuan KTT, ini berupa pertemuan APEC di Peru, dan kemudian G20 di Brazil. Bahkan kemudian Presiden Prabowo nyatakan juga nyatanya diundang ini ke G7, negara-negara maju di Kanada. Tapi saya lihat jadwalnya sih masih bulan Juni tahun depan, tahun 2025. Tapi bisa kita pastikan berarti bahwa Pak Prabowo itu akan sangat sering melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri seperti ini, baik bilateral maupun dalam forum multilateral. Ya tentu semua sifatnya lawatan kenegaraan, tetapi intensinya atau kualitas lawatannya itu pasti ada tekanan yang lebih, ada yang tekanannya lebih politis, ada tekanannya lebih bisnis, ada tekanan yang lebih basa-basi.
tentu saja berkunjung ke G20 atau G7 itu adalah kunjungan yang politis sifatnya, tetapi harus ada yang dihasilkan secara profesional, yaitu penerimaan umum oleh G7 terutama, itu grup negara-negara maju, bahwa Indonesia ada di dalam kemasukakalan ekonomi. Tentu akan ditanya di situ, apakah masuk akal kalau Indonesia masuk BRICS, walaupun itu semacam bahasa diplomatis. Kalau di G20 ya tentu sekedar menerangkan pada publik internasional bahwa Indonesia itu adalah negara dengan kapasitas ekonomi yang besar, kan itu fungsi dari G20. Lain kalau berkunjung ke Cina, itu aspek politisnya akan sangat kentara, itu bahwa Indonesia membutuhkan Cina yang tumbuh dengan baik supaya hubungan ekonomi kita makin maju. Sementara kita tahu bahwa Cina akan mengalami tekanan karena Amerika tentu akan mulai untuk merestriksi produk-produk Cina masuk Amerika. Jadi perang dagang antara Amerika dan Cina itu akan berakibat pada supply chain dengan Indonesia. Karena relasi Indonesia dengan Cina itu tergantung juga pada kecepatan pertumbuhan ekonomi Cina. Kalau Cina itu separuh diproteksi atau dipaksa untuk membayar lebih mahal kalau mengekspor barangnya ke Amerika, itu artinya ekonomi Cina tidak akan bertumbuh seperti yang sekarang, dan itu berakibat pada relasi dagang Indonesia dan Cina. Jadi diplomasi ke Cina itu mendua tuh, antara memberi sinyal bahwa Indonesia akan bersama dengan Cina menumbuhkan optimisme pada BRICS, sementara realnya setelah terpilih Donald Trump dan terlihat bahwa kebijakan Donald Trump akan merestriksi produk-produk Cina. Jadi kelihatannya itu soalnya. Nah, kalau dengan Inggris, ya mungkin ada soal yang lebih strategis di dalam upaya untuk meminang investasi ke Indonesia, karena pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris tentu itu pertemuan yang sifatnya lebih formal, artinya lebih mungkin dihasilkannya MOU dengan Indonesia. Kan itu yang terbaca atau bisa kita tafsirkan dari keterangan pers istana tentang kehadiran Pak Prabowo di forum-forum internasional selama 10 atau 2 minggu ke depan. Dengan langsung dikendalikan Presiden Prabowo, nih Wakil Presiden Gibran ini jadinya nganggur dong ya, Bung Rocky. Kan tadinya orang nganggap bahwa ini kalau Pak Prabowo bepergian seperti ini, maka yang berkuasa itu adalah Gibran begitu ya. Tapi karena menterinya itu katanya lapornya ke Menko, dan kalau ada yang urgent langsung ke Pak Prabowo, ya berarti ya ini dia nggak punya peran gitu ya. Menarik ini bagaimana para menteri yang dulu juga menterinya Pak Jokowi, bawaan Pak Jokowi itu memperlakukan Gibran. Karena kesannya dengan tidak diberi peran ini setelah Pak Prabowo pergi, Gibran ini sebagai wakil presiden antara ada dan tiada. Ya, balik ke isu dalam negeri, orang mulai menghitung apa yang akan dilakukan oleh kabinet, atau apa yang akan dimintakan persetujuan dari Pak Prabowo ketika dia ada di luar negeri, dan pada saat yang sama ada wakil presiden di dalam negeri. Kan koordinasi ini kan menunjukkan bahwa kepemimpinan Gibran itu ya masih diragukan sebetulnya. Menteri-menteri yang senior apalagi itu, walaupun datang dari atau limpahan dari kementerian bapaknya Gibran, Pak Jokowi, hari ini kebanyakan memang limpahan dari Pak Jokowi, tetapi mereka mulai melihat bahwa kapasitas wakil presiden tentu tidak bisa diandalkan untuk mengatur hal-hal teknis. Jadi kendati menteri-menteri itu mungkin secara basa-basi menganggap bahwa wakil presiden itu seseorang yang juga harus diberi hormat karena menteri-menterinya adalah bekas anak buah bapaknya, tetapi secara teknis bahkan secara teknokratis menteri-menteri itu tahu kapasitasnya Gibran. Kan beda ketika Jokowi yang memimpin kabinet kemarin itu dan ketika Gibran jadi wakil presiden hari ini. Itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai kemenduaan kapasitas tuh. Bahwa ketika jadi anak presiden tentu Gibran itu bernaung di bawah kekuasaan bapaknya. Sekarang bapaknya bukan lagi presiden, itu berbeda penghormatan psikologi dari menteri-menterinya Jokowi terhadap anaknya Pak Jokowi yang sekarang adalah wakil presiden. Kan kita mesti membaca itu di dalam sebut aja
distingsi yang agak ketat itu, bahwa kabinet ada Presiden Prabowo, jelas Presiden Prabowo prestasinya dilihat orang, tetapi Gibran prestasinya tidak ada. Dan itu yang mungkin sekali ya, atau jangankan mungkin, sangat pasti terjadi, bahwa kepemimpinan Gibran selama Pak Prabowo pergi itu tidak akan ada efeknya pada kabinet. Jadi kita mulai lihat lagi bagaimana legitimasi itu kalau nggak ada memang itu bermasalah. Apalagi kalau legitimasi itu minus, demikian juga kapasitas tuh. Fakta legal bahwa Pak Gibran ini atau Mas Gibran itu adalah wakil presiden, itu fakta yang sifatnya administratif aja. Padahal sebetulnya wakil presiden harus memperlihatkan aura kepemimpinan. Nah, itu saya kira itu istilahnya. Aura kepemimpinan beliau itu tidak nampak karena tenggelam terlalu jauh di bawah figurnya sang presiden tuh. Demikian juga tenggelam terlalu jauh di bawah kapasitas menteri-menteri yang ada di kabinet. Dan mungkin cuman ya 1-2 menteri yang menganggap bahwa dia masih anak buahnya Jokowi, dan karena itu Gibran adalah bos barunya dia. Dan ya mungkin Menteri Bahlil yang masih memelihara semacam psikologi docilitas itu. Ya, docilitas artinya menunduk pada Gibran tuh. Yang lain saya kira mulai timbul kesadaran bahwa iya betul, tetapi di dalam soal teknokrasi tidak mungkin feodalisme itu ditumbuhkan atau dipelihara terus, kecuali tadi bagi Bahlil. Dari peristiwa ini, saya kira publik sekarang makin paham bagaimana posisi Gibran itu di pemerintahan Prabowo. Ini apalagi kan dalam situasi sekarang ini ya, ketika geopolitik memanas dan terjadi perubahan-perubahan kekuasaan, terutama di Amerika Serikat, kan ini peran luar negeri itu menjadi sangat penting ya. Dan ini kunjungan presiden terutama ke Amerika Serikat, saya kira menjadi sangat penting dan vital. Bagaimana kemudian dampaknya kepada perekonomian Indonesia setelah Trump itu terpilih. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan rupiah ini akan makin melemah dan bakal terjadi perang dagang. Ini saya kira mungkin karena melihat gaya Trump gitu yang cenderung ini kebijakannya itu American First, dan slogannya kan jelas Make America Great Again. Ya tentu semua institusi peramal atau analis baik dalam negeri maupun luar negeri mengkhawatirkan kepemimpinan Presiden Trump nanti itu akan menghasilkan sistem perekonomian baru, karena Amerika akan memanggil pulang banyak dolarnya supaya konsentrasi dulu pembangunan ekonomi atau maksimalkan dulu investasi di dalam negeri, karena kelas menengah tentu menuntut perbaikan ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Trump, dan itu artinya tekanan pada rupiah. Jadi semua hal yang bisa kita baca hari ini itu sangat didasarkan pada peristiwa terpilihnya Donald Trump, dan bahkan Gubernur Bank Indonesia sudah mulai menghitung kondisi ekonomi kita secara moneter akan tertekan karena arus balik kapital ke Amerika. Dan mungkin kita bisa baca cepat-cepat di pasar uang kita atau di perdagangan portofolio saham bahwa banyak yang kabur atau balik cabut dari Indonesia lalu cari pasar, cari tempat investasi yang lebih memungkinkan dolar itu dihargai atau dolar itu menjadi kekuatan utama. Dan itu hal yang biasa. Kita juga mungkin bisa mulai memantau bagaimana BUMN, saham-sahamnya mungkin akan jatuh karena peristiwa-peristiwa yang dari awal fundamentalnya buruk, kinerjanya tidak terkontrol, dan potensi korupsi di banyak bank BUMN juga masih ada. Dan sekarang dihajar lagi oleh sistem perekonomian dunia yang pasti akan bergetar ketika Donald Trump memperlihatkan postur yang bersifat inward looking, yaitu memastikan kejayaan Amerika dulu sebelum menghitung efek-efek internasionalnya. Jadi perang dagang pasti terjadi, dan ketegangan politik juga akan punya impact pada ketegangan politik dunia. Indonesia ada di dalam sistem itu, di dalam nexus itu, dalam web itu, dan karena itu kita juga pasti akan kena dampak itu, dan dampak itu pasti mulai terlihat hari-hari ini.
Ya, jadi sekali lagi ya kita siap-siap untuk menunggu semacam gelombang gelombang pasang ekonomi, gelombang pasang politik, karena di negeri sendiri di kita juga itu semacam stabilitas semu masih berlangsung tuh, karena soal-soal yang impact dari cawe-cawe Presiden Jokowi, dan sampai sekarang Presiden Jokowi masih terus cawe-cawe, yaitu berupaya jadi juru kampanye di mana-mana, dan terlihat betul bahwa Jokowi tetap ingin punya akses pada politik sambil berharap bahwa Gibran itu bisa tetap diasuh oleh sang ayah. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.